Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Muhammad Faisal Aksari dari Universitas Teknokerja Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dynamic routing. Apa itu dynamic routing? Dynamic routing adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Dynamic routing ini lebih mudah dilakukan daripada menggunakan routing statik dan default. Routing dynamic ini berada pada lapisan network layar jaringan komputer dalam TCP atau IP. Protokol switch dynamic routing juga merupakan routing protokol yang digunakan untuk menemukan network serta untuk melakukan update routing table pada router. Meskipun begitu, routing jenis ini terdapat perbedaan dalam pemrotesan data di CPU router dan penggunaan bandwidth dari link jaringan. Di dynamic routing juga ada kekurangan dan kerugian. Keuntungannya yang pertama itu hanya mengenal alamat yang terhubung langsung dengan router jaringan yang berada di bawah kendali router tersebut. Yang kedua, tindakan perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Yang ketiga, jika terdapat penambahan suatu network baru, maka semua router tidak perlu mengkonfigurasinya. Hanya router-router yang berkaitan yang akan mengkonfigurasi ulang. Kerugiannya yaitu kecepatan, pengalaman, dan kelengkapan IP table memakan waktu lama karena router akan melakukan broadcast ke semua router sampai IP table yang cocok. Setelah konfigurasi selesai, router harus menunggu beberapa saat agar router mendapatkan semua alamat IP yang tersedia. Yang kedua itu ada beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada saat waktu tertentu. Macam-macam dynamic routing. Dynamic routing juga dibagi beberapa macam jenisnya. Yang pertama itu ada RIP, Routing Information Protocol. Merupakan protokol yang memberikan routing table berdasarkan router yang terhubung langsung. Lalu, router selanjutnya akan memberikan informasi ke router berikutnya yang terhubung langsung dengan router tersebut. Yang kedua itu ada IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol, adalah sebuah router protokol yang dikembangkan pada pertengahan tahun 1980 oleh Cisco System Inc. Tujuan utama penciptaannya IGRP adalah untuk menyediakan protokol yang kuat untuk routing dalam sistem otonomi. IGRP menggunakan bandwidth dan garis menunda secara default untuk menentukan rute terbaik dalam internet network. Ketiga itu ada OSPF, Open Source Part First, sebuah routing protokol standar terbuka yang telah diaplikasikan oleh sejumlah vendor jaringan. Jika jaringan yang dikelola adalah jaringan besar, maka OSPF adalah pilihan salah satunya. OSPF ini adalah sesuatu yang disebut root retribution, yaitu sebuah layanan penerjemah atau routing protokol. OSPF hanya mendukung routing IP saja. Update routing akan dilanjutkan secara float saat terjadinya perubahan topologi jaringan. Yang keempat itu ada IGRP, Interior Gateway Routing Protocol. Protokol routing ini menggunakan algoritma advanced distance vector dan menggunakan cost cloud blazing yang tidak sama. Algoritma yang dipakai adalah kombinasi antara distance vector dan link stage, serta menggunakan diffusing. IGRP sangat cocok untuk diterapkan pada jaringan komputer yang besar. IGRP dan EIGRP sama-sama sudah mempertimbangkan masalah bandwidth yang ada dan delay yang terjadi. Yang kelima ada BGP, Border Gateway Protocol. Sebagai routing protokol, memiliki kemampuan untuk melakukan pengumpulan route, pertukaran rute, dan menentukan rute terbaik menuju ke sebuah lokasi dalam sebuah jaringan. Yang membedakan BGP dan routing protokol lainnya adalah BGP termasuk ke dalam kategori routing protokol jenis exterior gateway protokol
BGP juga merupakan Distance Vector Exterior Gateway Protocol yang bekerja secara cerdas untuk merawat part-part ke jaringan lainnya. Selanjutnya yaitu cara kerja dynamic routing. Cara kerja dynamic routing yaitu protokol routing untuk mengatur tiap router sehingga dapat berkomunikasi antara router satu dengan router lainnya dan saling memberikan informasi dan juga tentunya informasi routing yang akan mengubah isi dari router table. Dengan kata lain, dynamic routing adalah proses pengisian data pada routing table secara otomatis. Secara khusus, dynamic routing merupakan jenis routing yang paling mudah dikonfigurasikan dan lebih efektif dalam memiliki rute terbaik untuk sebuah tujuan jaringan serta dapat menentukan jaringan terluar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time. Bye-bye.